Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 616-620. Saat ini, Villa Jiangzu Yuhuatai. Guchen sedang memasak di dapur, dan para gadis melakukan urusan mereka sendiri di ruang tamu. Kerjakanlah pekerjaan ketika tiba waktunya untuk melakukan pekerjaan, dan tontonlah TV ketika tiba waktunya untuk menonton TV. Lin Xiu dan Bai Ying hanyalah sepasang teman yang berpikiran sama. Mereka berdua pecinta kuliner. Belum lagi makanan ringan yang mereka makan dalam 3 hari harganya ribuan yuan. Saudaraku, apakah kamu butuh bantuan? Bai Ruohan berdiri di depan pintu dapur mengenakan piyama dan berbisik. Dia begitu sibuk di dapur, mencampur mie dan memastikan air di dalam panci mendidih, hingga dia hampir kewalahan. Tetapi hanya Bai Ruohan yang datang untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Aku tidak butuh bantuan, hei, kenapa kamu terlihat sangat pucat? Guchen berbalik dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Bai Ruohan menyentuh wajah cantiknya, mungkin akhir-akhir ini aku masuk angin. Tidak ada yang serius. Jangan khawatir, saudara. Meskipun dia memberikan perasaan yang sangat optimis kepada orang-orang, setiap kali Guchen melihat Bai Ruohan seperti ini, hatinya terasa seperti ditarik oleh sesuatu di atas. Dia selalu bijaksana, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Guchen diam-diam menyajikan semangkuk sup panas dari panci, duduk dan minum sup. Terima kasih, saudara. Dia hanya duduk di tepi dapur, diam-diam menemani Guchen, dari waktu ke waktu. Dia juga menunjukkan senyuman konyol. Apakah ada bunga di wajahku? Kenapa kamu terus terkikik padaku? Guchen menyentuh wajah tampannya dan tersenyum pahit, aku tahu aku tampan, tetapi jika kamu melihatku seperti ini, kamu akan melakukannya, aku akan sangat malu. Tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Bai Ruohan berkata sambil tersenyum sambil duduk di bangku kecil, memegang semangkuk sup dengan kedua tangannya. Guchen telah mendengarnya berkata bahwa dia sangat bahagia 2 atau 3 kali. Terkadang hanya melakukan sesuatu yang tidak mencolok bisa membuat gadis kecil ini mengingat hal ini. Guchen menghentikan apa yang dia lakukan dan tersenyum pahit, mengapa menurutmu begitu? Lihatlah dirimu, kamu melakukan hal-hal di luar dan menyusun strategi, dan kamu cukup puas memasak di rumah. Bisa pergi ke dapur, dan kamu adalah manusia di luar. Tuan Gu yang populer, di rumah kamu hanyalah objek ejekan semua orang. Bai Ruohan menatapnya dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, kamu mengatakan itu bagus sekali orang sebagai saudara laki-laki saya sebenarnya adalah tunangan saya. Bukankah saya sangat bahagia? Wen Neng dapat membawa perdamaian ke dunia, dan Wu Neng dapat berdamai dengan kudanya. Di luar, dia adalah Tuan Muda Gu, dan Tuan Gu yang dihormati semua orang, dan dialah yang mengalahkan grup Gu hingga berkeping-keping. Secara internal, dia adalah pria yang bisa membuat semua orang bahagia dan memasak makanan lezat untuk semua orang. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi bajingan? Gadis bodoh. Guchen mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya dengan lembut, alangkah baiknya jika semua orang bisa perhatian sepertimu. Akan lebih baik jika setiap pria bisa seperti kakakku. Bai Ruohan mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Yang dibutuhkan pria bukanlah uang atau kekuasaan, dia hanya membutuhkan kekaguman dari wanitanya. Banyak pria yang terdorong hingga pingsan. Faktanya, itu bukan tekanan dari luar. Tekanan di dalam rumah selalu lebih besar daripada di luar. Terkadang yang membuat pria jatuh cinta seringkali hanyalah detail kecil. Ding dong. Ding dong. Saat ini, bel pintu berbunyi di luar pintu. Siapa? Kata Ling Meixue sambil berjalan cepat menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat agen real estate berdiri di depan pintu. Permisi, apakah Tuan Gu ada di rumah? Ling Meixue melirik ke dapur, Guchen. Seseorang mencarimu. Guchen keluar dan melihat ke atas dan ke bawah ke agen real estate itu. Kamu mencariku. Kita tidak saling kenal, kan? Saya dari Departemen Real Estate, dan ada seorang wanita di luar pintu mencari Anda. Tapi dia tidak bisa memberikan bukti identitasnya, jadi saya hanya bisa datang dan meminta Guchen keluar. Menurut Anda, apakah kamu mau melihatnya? Dia melambaikan tangannya, bukankah lebih baik membiarkannya masuk? Tapi ini. Perusahaan memiliki peraturan, dan Anda tidak boleh membiarkan orang yang tidak bisa memberitahukan identitasnya. Tetapi sebelum pria itu selesai berbicara, Guchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kalau saya menelepon pemimpin perusahaan Anda untuk berbicara secara langsung? Tidak, tidak, saya akan pergi dan mengundang orang itu segera. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan berlari menuju ruang keamanan.
Setelah beberapa saat, dia melihat seorang wanita parubaya dengan pakaian biasa berjalan menuju arah ini bersama keluarganya di belakangnya. Ling Meixue tercengang saat melihat wanita parubaya itu menyeret dua anak ke arahnya. Dia menoleh dan menatap Gu Chen dan berkata dengan marah, tidak masalah bagimu untuk bermain-main dengan wanita di luar. Kamu bahkan memiliki anak-anak di luar. Gu Chen dengan ekspresi bingung. Lalu, wanita parubaya itu menyeret dua anak ke arah Gu Chen dan berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gu Chen juga tercengang saat melihat ini. Kakak perempuan. Tidak, tidak, kakak. Kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Siapa yang tidak bingung ketika kamu tiba-tiba berlutut di depannya? Wanita parubaya itu berlutut di tanah, dan bahkan kedua anaknya pun berlutut. Bibi, jika ada yang ingin kamu lakukan, silakan bangun dulu. Tanahnya dingin. Jika kamu tidak mengasihani diri sendiri, kamu harus memikirkan anak-anakmu. Ling Meixue buru-buru membantu wanita parubaya itu dan berkata dengan lembut. Tapi wanita ini berlutut di tanah dan tidak mau bangun. Tuan Muda Gu, tolong selamatkan suami saya. Tolong, saya bersujud kepada Anda. Ratap wanita parubaya itu. Kedua anak di sebelahnya terus berteriak, tolong, paman, selamatkan ayahku. Tidak. Siapa suamimu? Kata Gu Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wang Hu. Hal ini membuat Gu Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ada apa dengannya? Dia tidak masuk kerja akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan cepat. Jika sesuatu terjadi, jika Gu Chen tidak membantu, Ling Meixue pasti akan membantu. Awalnya, Gu Chen mengira dia menderita penyakit mematikan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Namun wanita parubaya itu berkata dengan wajah sedih, Dia kehilangan banyak uang. Dia telah berada di kasino selama ini dan kehilangan seluruh tabungan keluarga. Seseorang baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia masih kekurangan sebesar 200.000. Jika dia tidak mendapatkan uang, dia akan mati besok. Ayah bilang, hanya ada satu saudara laki-laki bernama saudara Gu yang bisa membantu keluarga kita. Paman, tolong selamatkan ayahku, aku bersujud padamu. Kedua saudara kembar ini, keduanya berlutut di tanah dan bersujud kepada Gu Chen. Dia ragu-ragu. Dia telah menasihati Wang Hu sebelumnya bahwa perjudian kecil membuat orang bahagia, tetapi perjudian besar merugikan orang. Perjudian adalah rawa yang hanya akan membuat Anda tenggelam semakin dalam. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Tetapi dia telah menunjukkan bahwa meskipun Anda menggunakan teknologi tinggi semacam itu di meja judi, di hadapan ribuan ahli seni sejati, apa yang disebut teknologi tinggi itu hanyalah omong kosong. Jadi dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan Wang Hu. Jika menyangkut hal lain, dia bisa bertarung sampai akhir. Justru karena keterampilan berjudinya yang luar biasa, dia memahami sepenuhnya betapa berbahayanya meja kartu ini. Anak-anak, bangunlah. Jangan berlutut di tanah, dingin sekali. Namun ketika kedua anak tersebut melihat ibunya berlutut dan tidak mampu bangun, mereka pun ikut berlutut dan menolak untuk bangun. Tuan Gu, tolong bantu suami saya yang menderita 1000 luka. Anaknya masih sangat kecil dan tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Wanita parubaya itu berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Ling Meixue memukul bahu Gu Chen dan berkata dengan marah, tolong. Istriku sudah bicara, bagaimana bisa aku tidak membantu? Dia berbalik untuk melihat ke arah Sang Guan Ying dan berkata, kamu bisa menyiapkan hidangan di dalam panci dan mengatur agar semua orang makan nanti. Aku akan pergi bersamamu. Kalian para wanita tidak bisa menangani ini. Ayo bawa mereka masuk. Wanita parubaya dan kedua anaknya dibawa ke villa untuk makan terlebih dahulu. Ibu dan anak itu berdiri di depan pintu rumah, tidak berani masuk karena takut menginjak bagian dalam dan kotor. Setelah lama membujuk mereka, mereka bersikeras melepas sepatu sebelum memasuki villa. Tentu saja, Gu Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia pertama kali menghubungi nomor telepon Zhang Bao. Dia mendengar dari Wang Hu bahwa sebuah kasino baru saja dibuka di timur kota. Dia yakin Zhang Bao tahu akan hal ini lebih baik dari orang lain. Setengah jam kemudian, keduanya bertemu di persimpangan Jalan Chengdong. Tuan Gu, apakah ada urusan mendesak yang harus Anda lakukan dengan saya? Zhang Bao memandangnya dengan terengah-engah dan berkata. Sepertinya dia berlari jauh-jauh ke sini. Dia tidak pernah berani menunda perintah Gu Chen. Dia akan segera ke sana jika dia meminta sesuatu. Kudengar kasino baru yang dibuka di timur kota itu tidak bersih. Tahukah kamu? Gu Chen diam-diam menyalakan rokok dan menarik napas dalam-dalam, katakan padaku, apa yang terjadi? Maksudmu adalah kasino naga langit yang baru dibuka. Zhang Bao juga berbicara dengan wajah bingung, ini adalah kasino yang baru dibuka. Konon dibuka oleh orang-orang dari kota Yunyang. Saya kembali dan menghasilkan uang. Saya ingin membuka kasino dan berjanji memberi saya 20% keuntungan setiap bulannya. Apakah bersih?
Saya tidak tahu. Gu Chen memelototinya. Zhang Bao sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan berkata berulang kali, aku akan segera meminta seseorang memeriksanya. Jika ada pelanggaran, aku akan segera menutupnya. Aku harus mencari seseorang, tolong pimpin jalannya. Selama periode waktu ini, Zhang Bao telah sepenuhnya mencuci tangan dari industri abu-abu di dunia bawah tanah dan menyerahkannya kepada adik laki-lakinya. Dia telah memulai bisnis yang serius di bisnis bahan obat. Berbisnis dengan jujur dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada bekerja di industri abu-abu di dunia bawah tanah. Mereka datang ke kasino Naga Langit. Ada begitu banyak asap di mana-mana sehingga Anda tidak dapat melihat dengan jelas sosok sekelompok besar orang yang mengepul di dalam. Hei, Tuan Bao ada di sini. Silakan masuk. Seorang pria parubaya datang dan dengan cepat menghiburnya dengan senyuman jahat. Sekarang semua orang tahu apakah ada kekacauan di Jalan Jiangzu atau tidak, Tuan Bao yang memutuskan. Zhang Bao mendorong pria itu menjauh dan berkata dengan marah, pergi. Panggil Yang Xingming keluar. Saudara Ming. Saudara Ming tidak ada di sini. Telepon. Telepon dia untukku. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan terkekeh dengan ekspresi khawatir di wajahnya, aku akan segera menelepon Saudara Ming. Dia mengeluarkan ponselnya. Ya. Tuan Bao datang bersama seorang pemuda. Sepertinya Tuan Bao cukup takut pada pemuda itu. Saya tidak bisa mengatasinya sendirian. Dia di sini untuk meminta uang. Tuan Ming, mengapa Anda tidak kembali? Saya sendiri tidak dapat menangani ini. 10 menit kemudian. Sebuah Maybach berhenti di luar pintu. Seorang pria yang sangat kurus keluar dari mobil. Saudara Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Saya tidak tahan lagi. Mereka terus bertanya apakah kamu ada di sini. Pria parubaya itu berlari mendekat ketika dia melihat mobil berhenti di luar. Pria bernama Saudara Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa itu Zhang Bao? Bukankah kamu baru saja memberiku uang? Kenapa dia di sini lagi? Tidak ada habisnya. Sepertinya. Kali ini bukan tentang uang. Ini tentang orang. Saudara Ming kurus, mungkin tingginya hanya 1,65 meter, tetapi dia mengenakan setelan kecil. Tubuh kurusnya tidak sesuai dengan pakaiannya. Sepertinya sedikit aneh. Bawa aku menemuinya. Dia datang ke ruang tamu. Saudara Ming tidak melihat Zhang Bao dan Gu Chen. Dia menoleh dan menatap pria di belakangnya dan berkata dengan marah, di mana orang-orang itu? Pria itu menunjuk ke koridor di depan, dan melihat Gu Chen dan Zhang Bao berbaring di jendela melihat ke dalam. Rusak. Saudara Ming diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di depan koridor. Gu Chen melihat melalui jendela ke wajah bahagia sekelompok orang yang terengah-engah di dalam. Dia memegang tangannya dan tersenyum ringan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Aku tahu. Aku tahu. Zhang Bao menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut. Dia menjulurkan kepala Zhang Bao dengan keras, kamu. Kamu bahkan tidak tahu mengapa mereka mati di tangan orang lain saat itu. Tuan Gu, saya benar-benar tidak berpartisipasi. Saya benar-benar tidak tahu. Tetapi sebelum Gu Chen selesai mengajarinya, langkah kaki itu semakin dekat. Saudara Ming sudah berjalan mendekat sambil tersenyum, Tuan Bao, Anda mengapa Anda tidak menelepon saya terlebih dahulu ketika Anda datang ke kasino Naga Langit? Jangan bicara omong kosong. Di mana dia? Zhang Bao mengepalkan tangannya karena marah. Kaulah, bajingan itu, yang membuatku diberi pelajaran oleh Tuan Gu. Dia benar-benar ingin menghukum orang ini dengan satu pukulan. Saudara Ming juga tampak bingung, dia. Tuan Bao, ada banyak orang di sini. Siapa yang Anda cari? Seorang pria parubaya gemuk bernama Wang Hu. Di mana dia? Serahkan padaku segera. Zhang Bao meraih kerah bajunya dan berteriak dengan marah. Wang Hu. Saudara Ming juga tercengang, apakah ada orang itu di sini? Tuan Bao, Anda bilang ingin mencari wanita, saya masih mengerti. Aku menanyakan sesuatu padamu. Dia meraung lagi. Rupanya, Saudara Ming saat ini menyadari bahwa Zhang Bao tidak main-main dengannya. Biasanya, mereka berdua mungkin bisa bercanda dan memanggil satu sama lain sebagai saudara, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar cemas. Saudara Ming juga segera menelepon dan mengirim seseorang untuk menanyakan, dan meminta seseorang untuk menyesuaikan pengawasan. Akhirnya, dia melihat Wang Hu dalam pengawasan 3 hari yang lalu. Orang itu masih memiliki ponsel yang sama dengan yang dia gunakan untuk memenangkan uang di kasino. Terkadang Anda mengira Anda melakukan sesuatu yang cerdas, namun kenyataannya, orang lain telah mengetahuinya sejak lama. Anda mungkin mengira Anda telah menang pada awalnya, tetapi setiap gerakan mereka diawasi oleh mereka. Di ruang penerima tamu. Gu Chen memegang tangannya dan memejamkan mata untuk beristirahat, sementara Saudara Ming terus berbicara di telepon di depan pintu.
Akhirnya, setelah menutup telepon, saudara Ming masuk dari pintu. Tuan Bao. Dia tidak berada di Jiangsu lagi. Ya, saudara laki-laki saya telah membawanya ke kota Yunyang. Orang itu berhutang hampir 600.000 yuan. Dia dibawa pergi kemarin lusa. Saya tidak tahu mengapa dia dibawa ke sana. Saudara Ming juga menunjukkan tangannya, dia tersenyum pahit. Gu Chen tidak mengatakan apapun dan berdiri diam. Tuan Gu, saya akan menemani Anda ke kota Yunyang. Zhang Bao segera mengajukan diri dan berkata dengan cemas. Namun, dia tetap diam. Saudara Ming juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengikuti mereka keluar. Segera setelah dia menuruni tangga, dia melihat seorang pria berusia 50-an berlutut di aula, memohon sesuatu kepada seorang pria dalam posisi pengawasan. Saudaraku, aku hanya meminjam 100.000 darimu. Ini baru sebulan. Kenapa 300.000? Kalian terlalu teduh. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Pria parubaya berkata sambil menangis. Pria itu memukuli dadanya dengan kedua tangan dan melolong dengan keras. Gu Chen berhenti dan melihatnya selama 2 detik, ekspresinya acuh tak acuh. Zhang Bao, yang berjalan di belakangnya, bergidik. Semakin sedikit dia berbicara, semakin marah Gu Chen. Biasanya ketika Anda melihat senyum lucunya, pada dasarnya itu bukan apa-apa, tetapi begitu dia tanpa mengatakan apapun, kamu bisa bilang Gu Chen benar-benar marah. Terlebih lagi, Gu Chen telah memperingatkan Zhang Bao sejak lama bahwa jika Anda ingin mengikutinya, Anda harus mengikuti jalan yang benar. Mulai sekarang, Anda akan menguasai dunia dan menjadi terkenal, dengan uang, status, dan wanita. Tetapi jika Anda mengikutinya, Anda harus mengakhiri beberapa hal. Hal-hal yang telah Anda lakukan sebelumnya tidak boleh dilakukan lagi, dan Gu Chen sangat membenci trik di kasino. Anda dapat membuka kasino, tetapi jika itu adalah dicampur dengan air, kamu salah. Tuan Gu. Zhang Bao memanggilnya dan berteriak dengan gemetar. Dia melambaikan tangannya sedikit, saya tidak ingin melihat kasino ini di Jiangsu ini lagi. Saya akan segera menutup tempat ini. Serahkan pada keluarga Jiang. Pada akhir tahun, saya akan memberi mereka beberapa kuota. Anggap saja itu sebagai bantuan. Ya, keluarga Jiang mengendalikan Departemen Keamanan Publik Kota. Ada beberapa bisnis curang di kasino ini, dan yang terbaik adalah keluarga Jiang yang menanganinya. Ketika saudara Ming mendengar ini, dia langsung panik, Zhang Bao. Kami mengatakan bahwa air sumur tidak mengganggu air sungai, apa maksudmu? Apakah kamu akan mencari masalah dengan naga langit? Omong kosong apa naga langit? Ini di Jiangsu. Di mana Anda tinggal? Zhang Bao menelepon dan dengan cepat dijawab, Jalan Jianghan di timur kota, bawakan saya beberapa orang ke sini. Segera, sirene berbunyi di dekat Jalan Jianghan, sebelum polisi tiba, Zhang Bao dan kelompoknya mengepung tempat itu. Di jalan di sebelah timur kota. Gu Chen menghubungi nomor Situ Deng Feng, panggil orang-orang Anda dan ikuti saya keluar untuk melakukan sesuatu. Segera, beberapa ahli yang direkrut dalam 2 hari terakhir berkumpul di persimpangan timur kota. Zhang Bao menyaksikan mereka berjalan. Ia masih terlatih-tatih, mungkin karena belum pulih dari pukulan Gu Chen. Tuan Muda Gu, kita akan pergi kemana? Situ Deng Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Chen menghela nafas tak berdaya, pergi ke kota Yunyang. Karena hal sialan Wang Hu ini, dia bahkan tidak makan malam, jadi dia terus sibuk dengan masalah ini. Jam 10 malam. Dermaga kota Yunyang, Kasino Huaicheng. Lampu di luar tempat itu terang benderang, dan sepertinya mereka sudah tahu bahwa Gu Chen akan datang. Mungkin pria bernama Saudara Ming sudah memberitahu berita tersebut, tapi inilah yang diinginkan Gu Chen. Tuan Gu ada di sini, apa yang bisa saya lakukan? Seorang pria parubaya botak keluar dari kasino. Gu Chen berjalan di depan, diikuti oleh Situ Deng Feng dan rombongan. Mereka semua adalah ahli energi internal, aura yang mereka pancarkan tidak tertandingi oleh para holigan kecil ini. Jangan lihat lusinan gangster yang mengelilingi tempat kejadian. 3 pejuang kekuatan batin dapat membunuh semua orang masuk dan keluar. Jangan tanya mengapa Gu Chen, yang begitu kuat, membawa begitu banyak pejuang kekuatan batin ke sini. Sekarang identitasnya berbeda, dia bisa menyerahkan masalah perkelahian dan pembunuhan kepada orang-orang di bawah. Menemukan seseorang, kata Gu Chen dengan nada dingin. Pria parubaya botak itu memandangnya dari atas ke bawah dan mencibir, gila sekali. Kakakku meneleponku sebelumnya dan mengatakan bahwa kamu sangat gila sehingga kamu bahkan menutup kasinoku. Sekarang kamu berani datang ke tempatku untuk meminta orang lain. Apakah kamu tidak menganggap serius klub naga langit kami? Dalam sekejap, lusinan adik laki-laki berkumpul di sekelilingnya. Situ Deng Feng dan rombongannya membuka jalan ke kiri dan ke kanan, dan auranya saja memaksa orang-orang yang mendekat di sekitar mereka untuk mundur sedikit demi sedikit. Mereka tidak bodoh.
Setiap orang dapat merasakan bahwa Situ Dengfeng dan orang-orang ini tidak mudah untuk diganggu. Faktanya, pikiran bawah sadar masyarakat memiliki perasaan apakah mereka dapat mengalahkan mereka. Pejuang kekuatan batin mungkin tidak memiliki banyak perasaan terhadap Gu Chen, tetapi bagi pejuang kekuatan eksternal yang belum pernah berlatih seni bela diri, atau telah berlatih seni bela diri selama beberapa hari, itu adalah puncak yang tidak dapat diatasi. Orang-orangmu kotor di Jiangsu. Gu Chen mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan berkata dengan tenang, biarkan dia pergi. Aku tidak ingin peduli dengan urusan kota Yunyang. Dia. Pria parubaya itu berteriak dengan marah, dia menipu di kasino saya dan dia berhutang 600.000. Aku tidak mau peduli, jadi aku tidak peduli. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan meniupkannya ke wajah pria itu, lepaskan dia. Pria botak itu berkata dengan marah, bagaimana kamu melakukannya? Lalu bagaimana kamu bisa memenangkannya kembali? Berjudi. Di depan semua orang, dia mengangkat senyuman sedikit bangga di sudut mulutnya. Untuk tidak menimbulkan masalah lagi, mereka langsung memindahkan meja keluar klub dan berkompetisi di depan banyak pemuda. Mereka berdua duduk bersama, dan lelaki botak itu memandangnya dengan tatapan bangga dan tersenyum, bocah kecil, saat aku bermain kartu di Asia Tenggara, kamu mungkin belum lahir. Jika kamu kalah hari ini, kamu bisa bunuh dirimu. Jika kamu kalah, lepaskan dia. Kata Gu Chen sambil tersenyum tenang. Bagaimanapun, Wang Hu yang lebih dulu bersalah, jadi selama dia setuju untuk melepaskannya, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tapi hanya jika kamu punya nyawa untuk mengalahkanku. Pria botak itu mencibir. Setelah mereka duduk, orang yang berdedikasi akan membagikan kartunya. Ada 3 kartu untuk setiap orang. Gu Chen bahkan tidak melihat kartunya setelah mendapatkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya botak itu dan berkata dengan dingin, buka kartunya. Jika kamu kalah, biarkan dia pergi. Hahaha, apa menurutmu aku akan kalah? Pria botak itu melirik orang yang membagikan kartu di sebelahnya, dan mereka berdua melihatnya. Setelah mendapat konfirmasi dari mata dealer, dia juga menatap Gu Chen dengan senyum buruk dan berkata, pengunjung adalah tamu, kamu buka dulu. Tanpa mengatakan apapun padanya, dia membalikkan saja ketiga kartu itu. Itu adalah sepasang 3 ditambah telur yang diawetkan, dan ukurannya tidak bisa lebih kecil lagi. Selama lawannya memiliki sedikit keberuntungan, dia dapat mengalahkan kartu tersebut, dan terlihat jelas bahwa orang yang membagikan kartu tersebut juga telah memanipulasi kartu tersebut. Situ Dengfeng, yang berdiri di sampingnya, juga diam-diam menghentakkan kakinya, sudah berakhir, dia akan kalah dengan kartu ini. Jika kamu kalah, kamu kalah. Paling buruk, pukul saja. Pria kuncir kuda berkata dengan dingin, apakah kita masih takut pada orang-orang ini? Dia pasti bisa mengalahkannya, tapi niat Gu Chen adalah dia tidak mau repot-repot melakukannya secara langsung. Pria botak yang duduk di hadapan Gu Chen tidak bisa menahan tawa ketika melihat kartu Gu Chen sangat kecil, hahaha. Sepertinya saya menang. Itu belum tentu benar. Tidak ada kartu. Jika Anda membukanya, Anda merasa seperti kamu telah menang. Mungkinkah kamu sudah tahu apa kartumu? Gu Chen menghisap rokoknya dan berkata. Bahkan sekarang, dia masih tenang dan tenang, tanpa demam panggung sama sekali. Kepercayaan diri seperti ini jarang terjadi pada usianya. Bukankah mudah untuk menang melawan kartumu? Pria botak itu mendengus. Dia baru saja hendak membuka kartunya ketika tiba-tiba terdengar suara petasan di kejauhan, yang membuat pria itu ketakutan. Sial! Anak siapa yang menyalakan petasan? Pria botak itu menoleh dan berkata dengan marah. Semua orang melihat ke samping dan melihat 2 anak menyalakan kembang api, tapi mereka segera bubar. Ayo buka kartunya. Gu Chen memandang pria itu dan berkata dengan dingin. Pria botak itu mencibir dan membalik ketiga kartu itu, karena kamu ingin pergi lebih awal. Apa? Saat dia melihat kartu di atas meja, dia tercengang. 3 kartu berubah menjadi 3 papan kosong. Melihat hal tersebut, Situ Dengfeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. 3 papan tulis, artinya tidak ada poin. Kamu kalah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ada yang salah dengan kartu ini, kamu pasti curang. Pria botak itu meraung. Gu Chen juga berdiri perlahan, tanah ini milikmu, dealer juga milikmu, dan kartunya adalah kartumu. Apa menurutmu aku curang? Apa yang dikatakan bos yang sangat lucu? Nama pria ini adalah Yang Bo, saudara laki-lakinya bernama Yang Xingming sebelumnya. Bahkan jika kamu kalah, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kamu harus berpikir jernih, kota Yunyang ini adalah wilayahku. Yang Bo melemparkan kartu di tangannya ke tanah dan meraung. Benarkah? Senyuman aneh muncul di bibir Gu Chen. Detik berikutnya, lampu mobil di sekitarnya tiba-tiba menyala, dan beberapa mobil melaju menuju ke sini. 8 mobil membentuk lingkaran di depan klub.
Lebih dari 30 pria berbaju hitam turun dari bas satu demi satu, dan mereka berbaris siap berangkat. Zheng Batian memimpin dan berjalan cepat. Ketika dia melihat Gu Chen, dia mengatupkan tangannya dan tersenyum dengan hormat, "Saya tidak tahu kenapa Tuan Gu ada di sini, dan saya tidak menyambut Anda dari jauh. Maafkan saya, Anda harus memaafkanku. Sekarang bisnis bahan obat di kota Yunyang bergantung sepenuhnya pada Gu Chen." Begitu perusahaan bahan obat dibuka, dia mendapat keuntungan yang sangat baik. Dia menghasilkan 2 hingga 3 juta dalam beberapa hari, lebih cepat daripada bisnis lain di keluarga Zheng. Jika ada yang menyentuh Gu Chen, bukankah itu sama dengan menyentuh dewa kekayaannya? Dia baru saja menerima kabar bahwa Gu Chen dan orang-orangnya datang ke kota Yunyang dengan cepat. Mereka segera bergegas ke sini. Untungnya, belum ada konflik antara kedua pihak. Ini menunjukkan bahwa semuanya masih belum terlambat. Aku benar-benar minta maaf karena telah mengganggu Paman Zheng sampai larut malam. Gu Chen juga berkata dengan sopan dengan tangan terkepal. Dia sangat santai, "Hei, dimanapun, mereka semua adalah anggota keluargaku. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau Anda tinggal di kota Yunyang malam ini? Aku akan meminta orang saya untuk menyiapkan anggur enak dan makanan enak nanti. Ya putriku selalu ingin mengikuti kamu minum terakhir kali." Dia masih ingat terakhir kali di kota Sikuan, Gu Chen menyuruh Zheng Xinran pergi melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Saya kira gadis ini masih mengkhawatirkan masalah ini. Mungkin suatu hari nanti, ada hal lain yang harus kulakukan hari ini. Zheng Batian kemudian teringat bahwa Gu Chen datang ke kota Yunyang bukan untuk jatuh cinta, dan buru-buru berjalan menuju Yang Bo. "Tuan Zheng, kamu, saling kenal." Yang Bo berkata dengan ekspresi heran. Di kota Yunyang, Yang Bo masih harus memiliki hubungan baik dengan keluarga Zheng. Jika ingin membangun pijakan di dermaga, tanpa dukungan keluarga Zheng pasti akan sulit. "Cepat lepaskan dia." Zheng Batian memelototi Yang Bo dan berkata dengan marah, "Kamu tidak memiliki penglihatan apapun. Sudah kubilang jangan menghubungi Jiangsu. Apakah kamu akan menikam? Ini. Pasar di Jiangsu lebih besar. Bukankah ini hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang?" Yang Bo juga berkata tanpa daya. Semua orang tahu bahwa Jiangsu adalah kota yang relatif besar di selatan dengan perekonomian yang sangat maju. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini setara dengan perekonomian beberapa kota Yunyang. Alasan mengapa masyarakat Naga Langit bisa sangat berpengaruh di kota Yunyang, dia percaya diri karena dia dilindungi oleh keluarga Zheng. Sekarang Zheng Batian memintanya untuk melepaskannya, dia tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi kepadanya dan memasuki klub. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan luka di sekujur tubuhnya keluar. Itu adalah Wang Hu. Dia dipukuli hingga hampir cacat dengan hidung memar dan wajah bengkak. "Saudara Chen." Ketika Wang Hu melihat Gu Chen datang, dia segera berlutut di tanah dan meratap. Yang Bo juga tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Muda Gu, masalah ini adalah kesalahpahaman. Saya akan mengembalikan orang itu kepada Anda, dan masalah yang terjadi telah diselesaikan. Lupakan saja. Lupakan." Plak. Begitu Gu Chen selesai berbicara, dia menamparkan wajahnya, "Dia hanya berhutang sejumlah uang, tapi kamu akan memukuli seseorang sampai mati. Apakah kamu memberitahuku sekarang?" Zheng Batian di samping memalingkan wajahnya, tidak mau memperhatikan masalah ini. Dia ingin menarik garis yang jelas dengan Yang Bo ini dengan cepat, agar tidak membakar api pada dirinya sendiri. Beratnya tamparan itu langsung menjatuhkan Yang Bo. 2 gigi Yang Bo langsung terbang. Dia meludah ke tanah dan berkata dengan marah, "Tuan Muda Gu, jagalah perilakumu agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Saya menyarankan kamu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Apakah Anda tidak yakin saya bisa melangkah lebih jauh?" Gu Chen sedikit mencibir. Kedua belah pihak saling memandang, hampir memicu. Zheng Batian akhirnya tidak tahan lagi, dan buru-buru berjalan ke arahnya, menatapnya dan terkekeh, "Tuan Gu, adik laki-lakiku yang bodoh telah menyinggungmu. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahatnya, beri dia kesempatan. Bisnis yang dia lakukan kotor, aku sangat tidak menyukainya." Gu Chen menatapnya dan berkata dengan nada dingin. Yang Bo mencibir dengan jijik di wajahnya dan berkata, "Kamu tidak menyukainya. Apakah kamu perlu menyukainya? Pelacur kecil, ini kota Yunyang. Di Jiangsu, aku memberimu 3 poin, tapi di sini." Plak. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tamparan jatuh di wajahnya. Zheng Batian perlahan-lahan meletakkan tamparan yang baru saja dia tampar dan berkata dengan dingin, "Di sini, Anda harus memberinya 3 poin. Mulai besok, pecat orang-orang Anda dan tutup semua industri. Jika Anda tidak menutupnya dalam 3 hari, saya pribadi yang membawa orang untuk menghancurkan usaha Anda." "Tidak, Tuan Zheng. Dengan persahabatan kita, Anda benar-benar membantu orang luar untuk menindas klub naga langit saya," kata Yang Bo dengan ekspresi terkejut.
Tidak ada orang luar di sini. Tuan Gu, Anda adalah salah satu dari saya. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda menyinggung perasaan saya. Jika Anda tidak menutup pintu setelah 3 hari berlalu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Yang Bo tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zheng Batian akan benar-benar menyentuhnya. Anda harus tahu bahwa dia adalah tangan kanan keluarga Zheng di kota Yunyang. Bahkan jika dia tidak bisa disebut tangan kanannya, Klub Naga Langit telah melakukan banyak hal untuk keluarga Zheng. Jika pantatnya tidak bersih, pantat keluarga Zheng akan semakin najis. Tujuan Gu Chen di sini hanya untuk mengambil kembali Wang Hu. Adapun urusan kota Yunyang, dia tidak mau peduli. Urusanku sudah selesai. Paman Zheng, datanglah ke Jiangsu lain kali dan aku akan mentraktirmu makan malam. Gu Chen berkata sambil tersenyum bercanda. Zheng Batian juga mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Oke, oke. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya pasti akan pergi ke Jiangsu untuk meminta traktir minuman dari Tuan Gu. Gu Chen pergi dari sini dengan begitu banyak orang yang menonton. Baru setelah mobilnya menghilang dari pandangan semua orang, Zheng Batian menghela nafas lega dan berkata, lihat dengan jelas. Lihat dengan jelas. 8 orang yang mengikutinya semuanya adalah ahli energi internal. Setiap kekuatan lebih unggul dari milikku. Pria yang berdiri di sampingnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Anak baik. Zheng Batian mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi heran, postur ini bahkan lebih baik daripada saat saya pergi ke kota Sikuan. Saat saya keluar untuk membawa 8 pejuang kekuatan batin, ini lebih baik daripada penampilan Gu Qiye. Jauh lebih besar. Dan Gu Chen sendiri adalah seorang master, dia telah melihatnya di kota Sikuan, dan meskipun Gu Qiye dan lebih dari 20 pemegang saham mengejarnya, dia tetap tidak dapat menangkap orang ini. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah master yang langka. Master tersebut ditemani oleh sekelompok besar master. Bahkan jika Zheng Batian bermaksud melindungi Yang Bo hari ini, dia tidak akan bisa melindunginya. Bahkan Gu Qiye pun dikejar-kejar di tangannya, apalagi dirinya sendiri. Tuan Zheng, dia pergi. Apakah ini? Yang Bo bertanya sambil tersenyum masam, masih berpegang pada keberuntungan. Zheng Batian menoleh dan melirik ke arahnya, apakah menurutmu aku sedang berakting? Dalam 3 hari, evakuasi orang-orangmu dari kota Yunyang, sebaiknya kamu menghilang di ibu kota provinsi ini. Aku akan memberitahumu, kamu telah menyinggung leluhur kecil tadi, kota Yunyang tidak hanya tidak memiliki tempat untuk kamu, tetapi bahkan seluruh ibu kota provinsi tidak memiliki tempat untuk kamu. Dimanapun kamu berada, waspadai diri kamu sesegera mungkin. Jika Gu Chen mengetahui bahwa keluarga Zheng terus berurusan dengan Yang Bo, dan anak itu akan marah, tapi itu tidak serius atau serius. Jika dia menyiksa keluarga Zheng sampai mati untuk waktu yang singkat. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Gu Chen telah memperluas bisnisnya ke seluruh provinsi. Ketika struktur bisnis bahan obatnya terbentuk, itu akan menjadi hari ketika dia naik ke puncak. Kembali ke Jiangsu. Gu Chen tidak berkata apa-apa di dalam mobil. Wang Hu selalu ingin mengatakan sesuatu, tetapi seringkali kata-kata itu keluar dari bibirnya dan dia menelannya kembali. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Gu Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Wang Hu menundukkan kepalanya dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali karena malu, Saudara Chen. Maafkan aku. Jangan khawatir, kalau begitu. Saya akan mengembalikan 600.000 itu kepada Anda. Tidak perlu membayarnya kembali. Aku baru saja menangkan yang itu, dan utangnya lunas. Gu Chen menamparkan kepalanya dengan punggung tangannya, kamu harus minta maaf, bukan padaku. Tapi pada anak-anakmu yang berumur beberapa tahun dan istrimu yang keriput. Jika kamu menikah dengan pria yang tepat, dia akan melindungimu, tetapi jika kamu menikah dengan pria yang salah, dia akan menyeretmu ke bawah. Wang Hu sudah berusia 30-an atau 40-an, dan dia masih melakukan hal-hal seperti pria muda berusia 10-an dan 20-an. Ya. Saya telah memperlakukan mereka dengan buruk, saya tahu itu. Dia mengangguk dan berkata dengan menyesal, saya tidak menyangka segalanya akan berkembang sampai saat ini. Awalnya, saya memenangkan uang di awal. Itu jebakan untukmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengambil uang dari meja judi? Gu Chen menegur dengan marah, jika kamu benar-benar laki-laki, lakukan pekerjaanmu dengan baik ketika kamu kembali. Lain kali kamu akan dibacok sampai mati. Aku. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali, tapi Gu Chen bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Wang Hu. Baru setelah jam 11 malam mereka kembali ke Jiangsu. Yuhuatai Villa. Saat dia membuka pintu, kedua anak itu bergegas menuju Wang Hu. Ayah. Wanita itu berjalan menuju Wang Hu sambil memegangi paha Wang Hu di kiri dan kanan. Sayang, maafkan aku. Aku. Jepret. Wanita itu menamparkan wajahnya,
lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, kembalilah saja. Kembali saja, demi kedua anak kita, jangan berjudi lagi ya. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Setelah itu, Wang Hu berjalan ke dapur, mengeluarkan pisau dapur, dan memotong jari kelingkingnya. Semua orang tercengang, tapi Gu Chen sangat tenang. Keputusannya untuk memotong jarinya menunjukkan bahwa dia benar-benar patah hati dan ingin mengubah masa lalunya. Mungkin dia mengetahuinya ketika dia dipukuli dengan kejam. Ayo pergi. Kita pulang. Wang Hu tersedak sambil menutupi jari kelingkingnya yang berdarah. Bagaimanapun, ini adalah tempat Gu Chen. Untungnya, dia tahu bahwa saudara Chen adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan. Belum lagi pergi ke kota Yunyang untuk membawanya kembali dengan banyak kesulitan, bahkan membiarkan istri dan anak-anaknya masuk ke dalam villa pun mustahil. Kalian, meskipun keberuntungan judimu tidak bagus, menurutku kamu masih sangat beruntung. Gu Chen memandang keluarga beranggotakan 4 orang itu dan berkata sambil tersenyum masam. Setelah kehilangan uang, Anda bisa mendapatkannya kembali. Setidaknya keluarga belum hilang. Berbeda dengan saya, yang seperti bebek di tengah hujan, tidak punya tempat tinggal tetap, dan mengembara selama separuh hidup saya. Bersambung.